Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai bencana berbasis kearifan lokal. Dengan saya, Hayatul Anisa Witri dan NIM 18231010. Pada kesempatan ini, saya telah mewawancarai seorang tetua atau ketua RT atau kepala jorong di daerah tempat tinggal saya. Beliau bernama Dedet Saputra. Beliau adalah yang tampak di sebelah kanan. Dedet Saputra ini menjabat sebagai ketua RT atau kepala jorong. Tepatnya di Jorong Gugak Palano, Kenagarian Suliki, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota, Padang, Sumatera Barat. Saya telah mewawancarai beliau, yaitu mengenai bencana yang sering terjadi di daerah ini. Kemudian beliau menjawab yaitu banjir. Banjir ini bukan dari kita, tetapi banjir tersebut adalah banjir kiriman dari wilayah tetangga. Kemudian mitigasi bencana yang beliau lakukan adalah dengan cara kerja bakti. Hanya dengan kerja bakti. Kemudian saya menanggapi cara mitigasi beliau, di mana saya menunjukkan beberapa mitigasi bencana banjir yang lebih tepat, yaitu yang pertama, melakukan sosialisasi lingkungan. Saya menjelaskan ke beliau bagaimana masyarakat agar menjaga sungai, selokan dengan baik, yaitu dengan tidak membuang sampah ke sungai atau ke selokan. Kemudian yang kedua, saya menjelaskan menghindari membuat rumah di pinggir sungai. Saya menyebutkan ke beliau bahwa masyarakat sebaiknya tidak membuat pemukiman di pinggir sungai, karena itu akan sangat berbahaya jika suatu saat terjadinya banjir. Kemudian yang ketiga, saya mengusulkan melakukan program tebang pilih, di mana saat melakukan penebangan hutan, maka dilakukanlah perhitungan terlebih dahulu, dan setelah menebang pohon tersebut, maka tanamlah pohon yang baru. Karena banjir yang menerjang daerah kami itu merupakan banjir dari hutan-hutan yang telah melakukan penebangan pohon secara liar. Kemudian yang keempat yaitu membuang sampah. Jangan membuang sampah ke sungai atau ke selokan, karena jika membuang sampah ke sungai atau ke selokan saat terjadinya hujan deras, maka sungai atau selokan akan tersumbat sehingga membuat banjir. Kemudian yang kelima, melakukan kerja bakti. Mengadakan waktu untuk melakukan kerja bakti. Itu seminimal mungkin dilaksanakan 1 kali sebulan. Sedangkan beliau mengatakan melakukan kerja bakti itu hampir saja adalah 6 kali sebulan. Maksudnya 6 bulan sekali. Nah, kemudian setelah saya menjelaskan mitigasi bencana yang tepat, beliau menyetujuinya. Semoga beliau mengikuti arahan ini. Kemudian saya menjelaskan lagi yaitu langkah mitigasi sebelum, sesaat, dan sesudah banjir. Saya menjelaskan lagi ke beliau yaitu langkah mitigasi sebelum banjir. Yang pertama adalah tanam lebih banyak pohon-pohon di tepi sungai, terutama pohon-pohon yang ukuran besar. Maksudnya pohon itu dengan menghasilkan batang pohon yang besar. Kemudian menetapkan jalur dan tempat evakuasi. Jika suatu saat terjadi banjir, maka masyarakat tahu kemana tempat mereka akan evakuasi. Kemudian yang ketiga, membentuk sistem peringatan dini banjir. Yang keempat, memberikan perhatian kepada selokan dan sungai. Selalu memperhatikan
keadaan selokan dan sungai, apakah terdapat sampah atau tidak. Yang kelima, bekerja sama dengan masyarakat luar daerah untuk menjaga kebersihan sungai. Lakukan musyawarah dengan masyarakat luar, maksudnya dengan masyarakat di daerah tetangga kita, agar sama-sama menjaga kebersihan sungai, sehingga tidak terjadi banjir. Yang keenam, melatih diri dalam menghadapi banjir. Di saat banjir, maka kita telah tahu apa-apa saja yang akan kita lakukan. Yang terakhir yaitu simpan barang berharga di tempat yang aman. Si barang-barang yang berharga itu sebaiknya disimpan di dalam plastik agar tidak basah saat terjadinya banjir. Kemudian langkah mitigasi saat banjir, yang pertama yaitu jangan panik. Masyarakat ketika melihat banjir janganlah panik. Harus tetap tenang agar yang kita lakukan itu tidak kacau balau atau amburadul. Yang kedua yaitu ketika melihat air datang, maka jauhi segera daerah itu. Yang ketiga, jika terjebak di dalam rumah atau di dimanapun, gunakanlah benda yang bisa mengapung. Yang keempat, matikan secepat mungkin sumber listrik. Yang kelima, selamatkan barang berharga agar tidak hanyut terbawa arus saat banjir. Selanjutnya, langkah mitigasi sesudah banjir. Ini harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu membersihkan tempat tinggal dan lingkungan. Selalu berhati-hati, biasanya setelah banjir itu banyak hewan-hewan yang tinggal di tempat tersebut. Kemudian terlibat dalam kerja bakti. Yang ketiga, menjaga sistem pembuangan limbah dan air kotor. Jika banjir sudah mulai turun, maka langsung melihat sistem pembuangan limbah dan air kotor agar air banjir tadi bisa mengalir lebih cepat. Yang keempat, melakukan pemeriksaan kesehatan. Karena kita diterjang oleh banjir, maka kesehatan tubuh kita pasti akan berkurang. Maka lakukanlah pemeriksaan kesehatan secepat mungkin. Dan yang kelima, menghindari makanan atau minuman yang terkena air banjir. Karena makanan atau minuman yang terkena air banjir itu telah kotor atau telah berbakteri sehingga tidak bagus lagi untuk dikonsumsi. Setelah saya menjelaskan itu, sepertinya yang saya lihat itu kepala desa, kepala RT, dan kepala jorong itu sepertinya menerima tanggapan atau saran yang saya berikan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.